Xiaomi Redmi 13C HP entry level dengan penyimpanan besar. Nganjuk 2023 Jawa Timur. Di video kali ini saya akan mereview Redmi 13C, salah satu handphone keluaran terbaru dari Xiaomi. Handphone ini baru aja rilis di Nganjuk kemarin tanggal 20 Februari 2024. Menurut saya pribadi, Redmi 13C ini membawa angin segar untuk sobat-sobat di rumah yang mau cari handphone entry level di ulang tahunku ini. Selain dia menawarkan RAM dan penyimpanan yang besar, hadir jauh lebih banyak fiturnya dibandingkan pendahulunya, yaitu Redmi 12C. Mari tambah informasi denganku. Kita mulai dari prosesornya. Oke, jadi untuk ngebahas dari segi prosesor, langsung kita lihat aja. Redmi 13C ini prosesornya masih sama dengan series 12 ya, yang mana itu menggunakan MediaTek Helio G85 octa-core maksimal 2,0 GHz. Harganya ini asik ya, yang varian 6GB 128 kenanya 1,5 juta. Kalau buat varian RAM 8GB internal 256 harganya 1,8 juta. Di bawah 2 juta udah dapat memori gede, chipset gaming, layar kencang 90Hz, ada NFC. Wah, Xiaomi serem lagi kah? Soalnya udah lumayan lama ya mereka nggak ngegas di seri entry. Kemarin mereka banyaknya mainin turunin harga biar yang lama tuh kerasa lebih worth it. Mungkin momen akhir tahun. Di sini kotaknya agak beda dari biasanya ya. Biasanya ada gambar HP-nya depan belakang, tapi kali ini tulisannya gede. Redmi 13C. Mungkin ini lambang kepercayaan diri. Kalau orang nyari ke counter itu nggak perlu lihat bentuknya lagi, udah tahu namanya. Gua mau Redmi 13C atau ini lambang ketidakpercayaan diri ya, karena desainnya jelek. Saya nggak tahu juga, jadi ditulis 13C gede doang. Di sini juga spek yang diandalkan ada satu aja, nggak main banyak tulisan. Ada keterangan soal ukuran layar aja, 6,74 inci, 90Hz, 1,5 juta dapat 90Hz. Berasa luar biasa sih. Entah apa yang disembunyiin si Redmi 13C ini. Yang pasti mereka pamerin kalau barangnya dibikin di Indonesia, buatan Xiaomi, garansi resmi. Sini ada Redmi 13C. Sini nih, ini entah kenapa keputusan di menit-menit terakhir kah jadi NFC-nya kayak ditempel gitu, atau pabriknya lupa buat cetak atau apa. Hampir setiap hari dia ngecek terus ingin jadi sopir pribadi orang kaya, sampai teman-teman anggap si Panjul gila. Juru parkir mengubah takdir di lahan parkir. Sukses bukan anugerah yang jatuh dari langit. Aku ngobrol dengan seorang petugas parkir tak resmi, lebih jelasnya preman, di pelataran parkir gedung tenis indoor. Ngalor ngidul aku dan dia bercengkrama sekedar untuk membunuh waktu kala menunggu teman-temanku yang janjian di tempat itu. Banyak sekali tukang parkirnya, Pak, tanyaku membuka obrolan. Memang kuperhatikan ada lebih dari 8 orang tukang parkir di sini. Ya, ini udah kebanyakan, jadi duitnya juga dibagi buat banyak orang, jawabnya sambil merokok. Memang nggak coba cari alternatif lain, misalnya dagang begitu? Wah, nggak punya modal, Mas. Memang parkirin mobil nggak pakai modal? Aku ingin tahu.
modal nekat dan berani bergaul aja, kata lelaki yang mengaku asli dari sebuah kampung. Kalau sudah banyak yang markirin gini kan penghasilan bapak jadi kecil, pancingku. Ya sih, tapi gimana lagi, kayaknya udah takdir saya jadi orang miskin. Pandangannya kosong ke arah abu rokoknya yang berterbaran di aspal. Kalau boleh kasih tahu sih, miskin itu bukan takdir, Pak. Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang itu miskin, melarat, susah, dan mengenaskan. Dia juga enggak nakdirin orang itu kaya, sehat, senang, dan serba punya uang. Tidak, Tuhan enggak sejahat yang kita kira. Tuhan itu maha baik loh, Pak. Ya sih, enggak mungkin Tuhan jahat. Nah, Bapak sepakat kan kalau Tuhan itu baik, berarti dia enggak pernah menentukan kemiskinan buat seseorang. Karena sebetulnya kita sendirilah yang menentukan mau miskin atau mau bebas dari kemiskinan. Kataku mencoba mengingatkan dengan ramah. Saya sih enggak mau miskin terus, tapi dari dulu enggak pernah kaya, katanya sambil tertawa geli. Aku pun tertular tawanya. Gak mesti kaya, Pak. Yang penting kita tidak miskin dan kesusahan, apalagi nyusahin teman atau keluarga kita, itu sudah cukup. Kalau mau kaya juga sih biasa aja. Kalau kita mau belajar dan bekerja, pasti Tuhan ngasih apa yang kita inginkan. Benar juga sih, tapi itu kan tergantung nasib. Kayak si Panjul. Ia menganggukkan kepalanya. Si Panjul siapa, Pak? Tanyaku karena ia menyebut nama yang tak ku kenal. Teman saya. Dulu sama-sama nongkrong di sini, tukang parkir juga seperti saya. Tapi sekarang mah udah enak jadi sopir pribadi orang kaya. Ceritanya. Ketemunya gimana, Pak? Aku tertarik juga dengan kisah si Panjul. Ya, sama orang kaya itu ketemu di sini sebelumnya. Ia memang sering ngoceh, bosan hidup gak jelas seperti ini. Dia sering ngomong, mau meminta pekerjaan dari orang-orang kaya yang sering parkir di sini buat main tenis. Lama sekali dia nggak berani ngomong, tapi akhirnya nekat juga. Emang nasibnya lagi bagus itu orang. Terima deh kisahnya lagi. Apa yang Bapak salut dari si Panjul itu? Aku mencoba memancingnya, memetik hikmah. Maksudnya gimana? Menurut Bapak, apa yang membuat si Panjul bisa berubah nasibnya, selain karena nasib itu sendiri? Ya, dia punya kemauan. Hampir setiap hari dia ngoceh terus ingin jadi sopir pribadi orang kaya, sampai teman-teman anggap si Panjul gila. Mungkin karena itu, ya. Ia menyatakan dan mempertanyakan sendiri pendapatnya. Betul, Pak. Tapi ada lagi yang lebih penting dari kemauan, Pak. Apaan itu? Si Panjul mau melakukan apa yang dia inginkan. Walau awalnya tak berani, tapi akhirnya ia berani juga untuk melakukannya. Saya pikir karena itulah nasibnya kini berubah. Aku menyimpulkan tentang nasib si Panjul yang sebenarnya tak ku kenal. Iya, ya. Jadi miskin itu bukan takdir Tuhan. Ya. Wah, baru sadar saya. Kenapa jadi pintaran si Panjul ya? Hahaha. Tatapan matanya kini lebih cerah ketimbang sebelumnya. Dia mewakili banyak orang yang pesimis akan kualitas hidupnya. Bahkan ia menganggap kemiskinan merupakan takdir dari Tuhan. Namun ia sendiri sebenarnya bisa belajar dari keberhasilan temannya sendiri, si Panjul, yang berhasil mematahkan pandangannya tentang kemiskinan sebagai takdir. Di sekitar kita selalu ada fenomena yang kita anggap biasa, namun sebenarnya ada hikmah, ada pelajaran. Bahkan sebenarnya fenomena tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, seperti yang dialami olehnya. Fenomena si Panjul ini kadang dianggap gila, sebenarnya merupakan petunjuk Tuhan tentang bagaimana cara sederhana mengubah nasib. Tapi teman-teman setongkrongan hanya menganggapnya sebagai nasib saja. Ia tidak melihat bahwa si Panjul berani memutuskan untuk segera berubah.
ucapan terima kasih. Rasa syukur kepersembahkan karena